Kalau kita melihat di Amerika, Uni Eropa, UK, bahkan negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan yang lain-lain, mereka sudah melakukan reformasi, perubahan kebijakan untuk mengadopsi semakin besarnya bagian bioenergi, terutama biodiesel atau biofuel di dalam ekonominya ya. Jadi secara political ekonomi mereka melakukan reformasi kebijakan untuk mendorong penggunaan bioenergi, terutama biodiesel. Ada 5 PR yang menurut kami perlu kita pikirkan bersama, yaitu PR emisi tadi, kemudian di transparansi, standar keberlanjutan, bagaimana petani swadaya bisa kita dorong sebagai bagian dari penerima manfaat langsung dari program biodiesel, tidak. Kemudian ada tata kelola, bagaimana kita mengawal dan mendorong tata kelola ini sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, dan yang terakhir adalah bagaimana teknologi biodiesel bisa sesuai dengan kebutuhan pasar, teknologi terkini di bagian mesin dan kendaraan. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan rumah bagi pengembangan biodiesel yang tadi sudah disampaikan oleh Aziz? Ada yang akan menyampaikan soal emisi, Mas Tommy, kemudian petani swadaya, Mas Darto, tata kelola dari Auriga, dan soal keberlanjutan insentif dari LPM UI. Bahwa biodiesel ini isu yang sangat strategis, tepat karena dia mencakup di 2 bidang atau 2 sektor. Satu di perubahan lahan, satu lagi ada di sektor energi. Yang mana artinya dua-duanya itu disatukan oleh payung emisi. Dan yang menariknya adalah dengan persentase yang sama, kalau misalkan kita tadi ya, ada perluasan areal kapasitas lahan sebesar 10%, itu pendapatan per kapita itu bisa naik sampai 1,8 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. 780.000 hektar itu untuk bisa mensuplai B20, dan itu diperoleh dari kebun-kebun rakyat yang petani swadaya. Maka jumlah petani yang bisa mendapatkan nilai tambah ekonominya itu kurang lebih 400.000 petani. Biodiesel adalah energi terbarukan. Akan jadi aneh ketika bahan baku yang dipakai untuk memproduksi biodiesel itu tidak berkelanjutan gitu. Kenapa kok tidak minyak goreng jelantah itu saja yang diolah menjadi biodiesel? Seberapa penting sih keberadaan replanting ini untuk memenuhi target tersebut? Kebijakan apapun pada sawit itu berpengaruhnya pada puluhan juta orang. Pemerintah sendiri sadar gitu, kita nggak punya satu sistem, satu mekanisme pun untuk mempengaruhi harga pasar. Kalau dari sektor transportasi sebetulnya kendalanya adalah pada engine teknologi. Gambaran besarnya tuh cukup indah. Nah mungkin kalau tadi sudah banyak dengan masalah, kita nanti akan lanjut ke sesuatu yang mungkin bisa kita anggap sebagai sesuatu yang lebih promising ya. Masa depan biodiesel yang berkelanjutan itu seperti apa sih di Indonesia? Nah itu yang akan kita jadikan mungkin visi bersama.